Menikahi Hot Om. Bab 212. Widya yang jelas tahu sopan santun langsung membawa Mama Indah untuk berdiri walau awalnya perempuan paruh baya itu menolak. Kedua tangannya bahkan masih sanggup untuk mengusap air mata Mama Indah yang mengalir. Bibirnya pun ia bawa tuk mengecup kening perempuan paruh baya itu penuh sayang, lalu membawa ke dalam pelukannya. Sungguh, hal itu malah membuat Mama Indah miris. Dosa yang ia rasanya semakin menggunung saja. Bagaimana ada manusia selembut ini? Hatinya penuh dengan maaf. Sekali lagi, bagaimana kejahatan berbalas kebaikan, memberikan efek rasa malu yang luar biasa. Mama nggak ada salah sama Widya. Nggak perlu minta maaf, Ma. Mama Indah semakin terisak. Membalas pelukan Widya semakin erat. Bagaimana bisa Mama kemarin berupaya menyakitimu, Nak? Bagaimana bisa Mama berusaha memisahkan separuh nyawa Mahesa yang ada sama kamu? Lihat, dia malah benar-benar tidur sekarang. Dia malah nggak bangun karena nggak ada kamu. Coba kamu yang bangunin, Bun. Mama yakin kalau dia mau buka matanya kalau kamu yang bujuk. Coba, ya, Nak. Tolongin Mama. Mama sedih lihat dia tidur begitu. Mama sedih, Bun. Mama nggak bisa kalau lihat dia seperti itu lama-lama. Mama nggak rela. Widya pun membawa tangannya untuk mengusap lembut punggung Mama Indah. Berusaha memberikan kenyamanan walau perasaannya sendiri tidak karu-karuan bentuknya. Widya coba, ya, Ma. Yok. Kini, hanya Widya yang tertinggal di sana. Berdua dengan Mahesa yang terbujur di depannya. Sejenak Widya hanya berdiri di tempatnya. Tidak melakukan apapun selain memandangi Mahesa yang dipasangi alat-alat. Ia melihat dengan sangat jelas bagaimana selang-selang itu menancap dari hidung, mulut, dan juga pergelangan tangan lelaki itu. Sungguh, perempuan itu tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini. Tentu saja ia merasa sedih. Walau bagaimanapun jelaki ini menyakitinya, tapi ia tidak rela jika melihat kondisinya berakhir memprihatinkan seperti ini. Bagaimanapun, ia berharap suatu saat anak-anaknya bisa mengenal dan bertemu dengan ayahnya. Tentu saja, bagaimanapun keadaannya, ia ingin putra-putrinya bisa memeluk lelaki yang membuat mereka ada di dunia. Bagaimanapun, di satu sisi lelaki ini bukan lelaki yang jahat. Dia terlalu memikirkan semuanya hingga terjebak seperti ini. Dan sekali lagi, ia ikut andil dalam hancurnya hubungan mereka. Mantan suaminya itu sudah berupaya bertahan sebelum semuanya terlalu rumit dan dalam, hingga pada akhirnya terkesan menyakitinya di akhir dan jelas ia juga tahu apa alasannya. Tentu saja kedua anaknya. Perlahan, kaki itu melangkah lebih dekat. Duduk di kursi yang ada di samping ranjang besar itu. Hai, ucap Widya kikuk. Ia paksakan senyuman itu hadir di wajahnya. Kenapa malah jadi begini? Ludah itu Widya telan susah payah. Sesak itu terasa semakin menghimpit dadanya. Kenapa susah sekali diberitahu? Sepasang mata bulat itu kembali memanas. Kaca-kaca bening itu lagi jagi mengaburkan pandangannya. Aku sudah ingin menata hatiku. Tapi kenapa kamu kembali menarik perhatianku, Mas? Aku udah bilang, tolong jaga diri. Buliran jernih yang sudah berdesakan itu akhirnya melewati garis batasnya. Meluncur begitu saja melewati pipinya. Entah kenapa kisah mereka benar-benar serumit ini. Apa dosa mereka sebelumnya hingga diuji sedemikian hebat seperti ini? Hatinya dipatahkan berkali-kali. Dihajar tanpa jeda hingga ia tidak diberikan tenang walau sesaat. Dan kali ini, saat ia ingin lari sejauh-jauhnya, saat satu sama lain bisa saling berdamai untuk melepaskan. Mereka malah dipertemukan lagi dalam keadaan yang seperti ini. Jangan keras kepala buat narik aku ke sini. Tolong sembuh, ucap Widya pada akhirnya. Tolong jangan buat semua orang cemas. Banyak yang sayang sama kamu. Tangan lembut itu kemudian terangkat.
Menggenggam tangan besar tanpa daya itu. Cepat sembuh, iya. Jangan nakal-nakal lagi. Kamu akan jadi contoh untuk anak-anak kamu nanti. Mereka pasti akan tanya seperti apa ayahnya. Mereka pasti akan cari kamu. Buliran bening itu pun meluncur dari samping mata Mahesa. Lelaki yang kini tengah tidak sadarkan diri itu seolah bisa mendengar apapun yang Widya katakan. Dan wanita itu bisa melihat dengan jelas bagaimana mantan suaminya itu mengalirkan air matanya. Jangan sedih. Tangan itu pun terulur. Mengusap wajah Mahesa dan mengusap air mata itu. Aku di sini. Dari luar sana, semua keluarga Mahesa menyaksikan bagaimana dua hati yang sama-sama hancur itu saling terkait. Mereka semua bisa merasakan betapa besar kepedulian Widya terhadap putra mereka. Mereka tahu bahwa keterikatan dua manusia itu tidak pernah sesederhana itu. Andaikan waktu bisa diulang kembali. Nek Aksa bangun dari tidurnya. Tersentak ketika melihat Widya tidak ada di ranjangnya. Jantungnya semakin memompa kencang saat melihat selang infus itu sudah menggantung tidak berdaya di tempatnya. Segera ia bergegas meraih ponselnya yang ia lihat di atas tempat tidur dan melangkah keluar dari ruangan. Sejenak langkahnya terhenti. Otaknya langsung berpikir untuk sesaat. Bagaimana ponselnya berpindah tempat? Apa Widya sudah menggunakannya? Tapi untuk apa? Penasaran, ia pun mencari tahu. Ia mengusap layar yang tidak terkunci tersebut yang langsung menampilkan ruang chat yang belum tertutup. Sepasang mata tajamnya dengan cepat memindai, membaca apa yang ada di hadapan matanya. Sid. Geram Aksa ketika menyadari apa yang terjadi. Widya pasti membaca semua pesan itu. Ia merutuki dirinya yang terlalu ceroboh. Dengan cepat ia pun melangkahkan kakinya menuju kamar Mahesa sesuai petunjuk yang ada di pesan itu. Tapi sayang, Widya sudah tidak berada di sana. Lalu di mana? Kamu di mana, Dek? Geram Aksa kesal sendiri. Ia kesal terhadap dirinya sendiri tentu saja. Bahkan kakak-kakak Mahesa ikut mencari di mana keberadaan adiknya tersebut. Setelah berkeliling dan bertanya ke beberapa orang, akhirnya Aksa memutuskan untuk pergi ke bagian keamanan. Ia meminta akses CCTV yang jelas dengan mudah dibantu oleh pihak rumah sakit setelah menjelaskan kronologinya. Perempuan itu melangkah menuju belakang rumah sakit. Kayaknya ke arah kolam buatan rumah sakit, Mas. Di sana enak untuk tempat santai. Mungkin lagi menenangkan diri di sana adiknya Mas. Aksa mengangguk cepat. Iya, Pak. Mungkin aja. Terima kasih bantuannya, Pak. Saya akan cari ke sana. Siap, Mas. Sama-sama. Semoga cepat ketemu adiknya. Aksa pun segera bergegas menuju belakang rumah sakit. Tidak sekedar menggunakan kakinya untuk berjalan, tapi lelaki itu berlari secepat mungkin agar segera sampai di tempat yang ia tuju. Benar saja, ia bisa melihat Widya yang duduk menghadap kolam. Ya, walau dari belakang, ia jelas bisa mengenali jika perempuan yang tengah duduk menggunakan pakaian pasien dengan rambut panjang terikat itu adalah adiknya. Ia segera mengatur napasnya terlebih dahulu sebelum mendekat. Setelah sesak itu terasa sedikit reda, barulah ia melangkah menuju perempuan itu. Di sini ternyata, ucap Aksa tenang. Kenapa nggak bangunin Mas? Widya diam saja. Perempuan itu mengunci rapat-rapat mulutnya. Pandangannya kosong menatap ke arah kolam yang sudah seperti danau tersebut. Ia membiarkan wajahnya diterpa angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Entah berapa jam ia berada di tempat ini. Yang jelas sudah sejak tadi. Sejak langit masih menampilkan semburat gelapnya. Aksa pun akhirnya menggenggam tangan Widya. Sejenak ia merasa kaget bukan main. Tangan adiknya itu benar-benar terasa dingin. Kita masuk, ya, ucap Aksa hati-hati. Udaranya dingin di sini. Namun Widya bergeming. Tidak mau beranjak dari tempatnya. Ia tetap berada di sana.
Aksa yang langsung tahu bagaimana suasana adiknya saat ini menghela napasnya dalam. Masakan jelasin semuanya sama kamu. Tapi sayangnya Widya tetap diam. Tapi jujur saja perempuan itu menunggu apapun yang akan diucapkan oleh kakaknya itu. Ia benar-benar ingin tahu bagaimana bisa Aksa berhubungan dengan mantan suaminya. Dek, ucap Aksa sekali lagi membujuk Widya. Please. Widya yang sempat membaca pesan singkat antara Mahesa dan Aksa pun merasa kecewa. Sekali lagi, ia hanya bisa mengalirkan air mata itu membasahi pipinya. Wak, Ma, ucap Jingga memohon agar bisa menemui Mahesa. Jingga mohon, Ma. Jingga pengen ketemu Mas Mahesa. Jingga salah, Ma. Tamparan keras itu melayang begitu kuat untuk yang kedua kalinya di pipi Jingga. Mama Indah benar-benar merasakan kemarahan yang begitu mendalam pada perempuan itu. Pergi kamu, Jingga. Teriak Mama Indah penuh amarah. Pewidyau. Urus saja keluargamu yang sekarat itu.